prinsip gini. Gue dulu gak kepikiran, misalnya orang kenal sama gue, banyak orang yang kenal, gak begitu kepikiran ke sana. Tapi prinsip gue itu, selama yang gue kerjain ini jalurnya masih di sepak bola gitu, jalurnya masih bener, gue ambil gitu. Tapi kalau jalurnya sudah melenceng bro, apalagi sudah masuk dunia hiburan, entertainment, kalau jalurnya melenceng dalam tanda kutip, yang tidak sesuai dengan prinsip gue gitu. Gue nih hiburan, tapi hiburan sepak bola, jangan hiburan yang lain gitu loh bro Mas. Iya, benar. Prinsip gue itu. Jadi gue gak peduli, ibaratnya gue gak peduli orang rame, ibaratnya kenal sama gue segala macam, udah mulai dipanggil sana sini. Tapi selama itu yang gue isi acaranya adalah hal yang positif dalam arti sepak bola, hiburannya masih batasnya masih dalam lingkup sepak bola, hiburan sepak bola, ya gue tetap jalan. Tapi ada beberapa hal-hal yang, Mas, coba dong casting ini. Setelah gue lihat, kok gue kayaknya diarahkan kayak jadi pemain sinetron, drama, kok kayaknya enggak gitu. Gue mundur gue bro. Iya, betul. Padahal ada jalan bro, padahal ada jalan gitu. Iya kan lu udah masuk. Ya. Mohon maaf nih, bukan berarti menganggap itu hal yang negatif, bukan. Tapi sekali lagi gue kembali ke prinsip gue punya prinsip, selama gue menghibur, tapi tetap hiburan gue masih ada di lingkup sepak bola, hiburan yang lingkupnya sepak bola. Itu gue mau cerita sedikit nih. Ada sedikit cerita unik tentang itu. Gimana? Jadi gini. Freestyler ini kan banyak ya bro. Maksudnya yang profesional kayak gue kan ada lah ya. Kalau Indonesia kan ya ada. Apalagi luar negeri kan banyak. Yang profesional kan banyak. Bener. Kalau secara profesional banyak banget freestyler itu. Nah waktu itu ada bro di salah satu stasiun TV. Itu ada yang namanya pemecahan rekor bro, rekor. Rekornya bukan rekor muri ya, rekor dunia bro. Jadi iya serius. Jadi si Deddy Corbuzier ini adalah presiden rekor untuk perwakilan Asia bro pada waktu itu. Oke. Ya, Deddy Corbuzier adalah presiden yang mewakili Asia untuk pemecahan rekor di wilayah Asia gitu. Dia presidennya. Terus dia ngadain acara tuh di TV itu. World Record namanya. Iya. Nah, gua dapat informasi itu dari temen juga. Akhirnya gua langsung daftarin ke situ, dan yang freestyle profesional yang lain juga banyak bro yang sebenarnya daftar. Tapi karena momennya pas dibuka pendaftar itu gue langsung masuk, dan yang diambil kan nggak banyak gitu, yang diambil kan cuma 2 orang gitu, karena memecahkan rekor sebelumnya itu sudah dipecahkan orang UK, orang United Kingdom, orang Inggris di daerah UK sama ada 2 orang yang sudah memecahkan rekor ini gitu. Nah ketika gue daftar gue masuk list. Jadi ketika freestyle yang lain daftar belum bisa, karena yang dibutuhkan nggak banyak. Siapa yang cepat waktu itu aja gitu. Lah akhirnya bro, pecah bro rekornya bro. Serius? Serius. Jadi gue 2011 itu memecahkan rekor dunia kategori soul juggling. 2011 bro. 2011 lu memecahkan rekor dunia untuk juggling. Juggling sambil tidur bro. Oh iya. Pakai telapak ya. Ya, tapak. Dan itu gua memecahkan rekor dari 2 orang sebelumnya, orang luar negeri. Itu rekornya gua pecahin waktu di stasiun TV di acara. Gila, itu prestasi yang sangat luar biasa mendunia, men. Yang gua ambil itu ini bro, yang gua ambil poinnya itu loh, ketika momen itu ada, ternyata ya orang nggak akan mikir lu profesional atau enggak. Yang penting lu ambil dan lu bisa pecahin itu, lu bisa jalan itu, berhasil ya sudah.
rekornya orang itu kita ambil akhirnya kan. Bener. Setelah gue lihat kan ternyata yang ngantri untuk bisa ikut acara itu, waduh, banyak bro. Freestyle profesional pada ngantri pengen pecahin rekor itu gitu loh. Dan Allah kasihnya buat lo. Nah itulah poinnya di situ saya, momentum itu ternyata bisa kita ambil ketika sudah ada langsung kita kita nggak usah pikir panjang gitu ibaratnya. Bener. Itu momen yang benar-benar memang Allah udah kasih buat lo dan lo ambil gitu. Iya. Jadi ketika gue pegang rekor dunia, men, wah salut. Bangga gue kenal Bapak Hermansyah sekarang ya. Waduh. Lucunya gini, gue ditanya sama temen, sama freestyle, Man, lu kok bisa sih macam rekor? Ya, gue daftar doang, modalnya daftar, ketika gue daftar masuk, ya udah gue jalanin aja, gue yakin gue bilang. Terus dia temen tuh cerita ke gue, padahal lawan lu tuh parah bro, itu profesional di luar negeri, gila tuh freestyle tuh. Dia udah pernah, yang gue kalah itu udah pernah tampil di Ballon d'Or bro. Serius, yang gue pecahin rekornya itu, yang orang UK itu, dia pernah tampil freestyle di depan Messi sama Ronaldo di Ballon d'Or waktu penghargaan. Iya, award ya, Ballon d'Or award ya. Buset, gue lihat dia profilnya, buset, yang gue pecahin, yang gue kalahin profesional banget, maksudnya freestyle bukan freestyle biasa nih, orang freestyle dunia juga gitu. Nah teman gue itu ketawa aja, kok bisa gitu. Tapi dari situ lo makin fokus lagi dan makin fokus. Membuka ruang dan peluang ya. Betul. Tapi modal itu doang, modal yakin, dan ketika momentum itu ada, gue ambil, gue nggak pikir panjang. Gitu. Modal ya. Tapi dari apa yang lo capai nih, setelah itu banyak berdatangan dong, entah endorse zaman itu ya, endorse, sponsor atau event. Ya ini setelah 2012 2013 itu kan 2012 kan gue masih di Bali tuh. Ya. Posisi masih di tugas. Ya. Terus ada temen, bukan temen sih, ada orang datang ke Bali, itu minta dianterin, ceritanya gitu bro. Oh, okay. Belum kenal, tapi gue dikasih tahu itu Mas Irman, ini ada teman mau ke Bali, tolong ditemenin, dia mau datang ke tempat wisata ini, gue jadi tour guide-nya lah ibaratnya. Right, ya. Yeah. Tour guide-nya. Nah, oke, gue temenin tuh selama di Bali. Terus gue sambil cerita kan, namanya orang di jalan kan kita cerita. Kerjanya apa Mas? Saya bilang ya saya ini Mas, saya lagi nekunin diri freestyle gini. Oh ya. Terus dia cerita bro, ternyata si orang ini teman yang kenal di Bali itu, ternyata dia kerjanya penulis skenario bro. Penulis sinetron. Iya. Ya. Oke lah, intinya gue tahu loh, kerjanya ini penulis skenario segala macam, yang nulis skrip tuh. Iya. Oke, terus dia balik ke Jakarta. Nggak lama kemudian gue ditelepon bro, Mas Irman bisa nggak datang ke Jakarta? Ini ada sinetron nih, butuh orang-orang yang bisa freestyle nih, gitu dia bilang gitu. Gue nggak pikir panjang, gue ditelepon pagi, sore berangkat bro. Itu gue langsung berangkat, minta izin segala macam, gue berangkat, nyampe di Jakarta, besoknya gue casting bro, casting terus setelah casting gue bilang kalau di casting itu gue bilang gue dari bank ini gitu, dari Mas ini gitu. Gue disuruh kesini, suruh casting dari Mas ini, katakanlah namanya Budi gitu ya. Iya. Saya dari Mas Budi Mas, saya disuruh datang ke sini, katanya suruh dites, suruh dilihat profilnya. Oke, saya bilang. Oke, di casting, singkat cerita 2 hari setelah casting gue dipanggil bro, langsung disuruh syuting di Cibubur, gila. Tapi ya itu rezeki dan momen lagi ya.
Serius ya, gue datang ke lokasi syuting itu ya namanya, gue kira apa gitu, Mas ini nanti ini skripnya ya, ini teksnya nanti Mas dialognya ini. Jadi Mas di sini ceritanya jadi pemain timnas. Itu bro, Iya, sinetronnya iya. si Madun bro. Midun ya? Kerjaan si Madun. Madun. Iya, iya. Ya, Iya. Oh, nah itu gue gua. gue tahu, gue ngeliat kok, gue ngeliat, oh iya ini ternyata Bro Herman ini ada di TV ini nih gitu. Tapi memang disitulah ya namanya momen ya. Lu di sini setelah melalui proses panjang, lu akhirnya meraih apa namanya penghargaan, lo ikut kompetisi meraih juara-juara dan akhirnya masuk di TV. Nah, ada Ya, satu yang pengen gue sharing juga buat lo bisa sharing ke kita maksudnya. ya, ya, Ketika lo akhirnya menjuarai beberapa kompetisi di awal nih, sampai ya, akhirnya lo masuk ke TV, itu eh, sebagai seorang freestyler pasti lo lebih banyak ini dong, apa namanya, ambience tuh apa ya bahasanya tuh, kayak ih makin terkenal gitu. ya, ya, ya. Nah itu lu gimana menyikapinya bro? Apalagi lu dipanggil banyak orang untuk, Mas bisa bantu event ini nggak? Mas ada ini nih, Mas ini nih gitu. Nah itu gimana tuh? Ya, ya. Kalau gua sih gini ya bro, kalau gua itu ya sekali lagi ya, kita kita ini punya prinsip, apapun yang kita kerjakan, profesi apapun kita harus punya prinsip. Ya, Kita, gua khususnya benar. gua gua diajarin dari kecil karena udah di pondok pesantren gitu ya. Jadi ada hal-hal yang ada batasan-batasan yang tidak boleh kita terjang gitu. Ya. Gua prinsipnya gini. Gue dulu gak kepikiran, misalnya orang kenal sama gue, banyak orang yang kenal, gak begitu kepikiran ke sana. Tapi prinsip gue itu, selama yang gue kerjain ini jalurnya masih di sepak bola gitu, jalurnya masih benar, gue ambil gitu. Tapi kalau jalurnya sudah melenceng bro, apalagi sudah masuk dunia hiburan, entertainment, kalau jalurnya melenceng dalam tanda kutip, yang tidak sesuai dengan prinsip gue gitu, gue nih hiburan tapi hiburan sepak bola, jangan hiburan yang lain gitu loh bro Mas. Iya, benar. Prinsip gue itu. Jadi gue gak peduli, ibaratnya gue gak peduli orang rame, ibaratnya kenal sama gue segala macam, udah mulai dipanggil sana sini, tapi selama itu yang gue isi acaranya adalah hal yang positif dalam arti sepak bola, hiburannya masih, batasnya masih dalam lingkup sepak bola, hiburan sepak bola, ya gue tetap jalan. Tapi ada beberapa hal-hal yang, Mas coba dong casting ini, setelah gue lihat kok gue kayaknya diarahkan kayak jadi pemain sinetron, drama, kok kayaknya enggak gitu. Gue mundur gue bro. Iya, betul, padahal, betul. padahal ada jalan bro, padahal ada jalan gitu. Iya Ada kan jalan. lu udah Mohon masuk. maaf, ya. Mohon maaf nih, bukan berarti menganggap itu hal yang negatif, bukan. Tapi Iya. sekali lagi gue kembali ke prinsip gue punya prinsip, selama gue menghibur, tapi tetap hiburan gue masih ada di lingkup sepak bola, hiburan yang lingkupnya sepak bola, itu sih. Memang harus lo harus komit dengan prinsip itu kan. Ya, tapi seperti itu, gue tetap kembali ke prinsip gue gitu. Ibaratnya gue nggak mau terkenal gara-gara hal yang lain. Tapi kalau memang orang mengenal gue dari sepak bola, ya itu memang konsekuensi gue gitu. Karena memang gue profesional di situ. Iya. Tapi Benar, kalau benar. itu aja, kalau gue menyikapinya gitu. Kita harus punya prinsip sih. Setuju. Kita punya prinsip, apa yang harus kita pegang, dan kita tidak bisa keluar dari batasan-batasan yang sudah kita pegang, kita jadikan prinsip itu. Gitu. Benar, setuju. Gua sih Nah, gitu. lu kan udah, ya benar. Nah, lu kan secara apa namanya perkembangannya nih di dunia industri freestyle soccer ini kan sekarang kan udah makin merembah nih ya. Wah, udah berkembang banget gitu. Gue lihat lu juga bergabung di dalam beberapa komunitas ya kan. Ya. Ada Indonesia
Indonesia F3 itu apa ya? Indonesia Freestyler ya? Indonesia Freestyle Football Federation. Ya, itu Indonesia F3 itu sama gue lihat ada juga namanya One Way. Ya, One Way. Nah, ini kan isinya kan freestyler semua nih gue lihat ya kan. Ya, Itu memang pencetusnya itu termasuk lo juga salah satunya kayak waktu lo di Bali atau memang lo bergabung ketika mereka sudah berdiri gitu? Oke. Kalau di Bali memang ya itu loh. Ketika gue bikin komunitas Bali Freestyle Soccer itu kan gue cari dulu nih. Iya. Barangkali ada gitu kan. Ternyata nggak ada. Jadi gue bikin nama Bali, yaitu kalau di Bali. Nah, gue bisa ke Jakarta itu ya gara-gara syuting sinetron itu. Ya terus juga ternyata di Jakarta pun sudah ada komunitas gitu. Jakarta, Oh. ya malah di Jakarta yang malah mendominasi adalah Jabodetabek yang mendominasi komunitas Bekasi, Tangerang itu ada sendiri komunitasnya tuh. Iya, iya, iya. Jakarta, Bekasi, Bogor tuh udah ada komunitasnya. Nah, gua masuk ke Jakarta itu karena salah satunya juga event-event dan kompetisi itu yang sering diadain itu di Jakarta gitu. Ya, diadanya seringnya di Jakarta. Jadi setelah gue dapat juara di Bali itu, justru yang banyak dapat juara itu ya di Jakarta gitu. Di Bali itu cuma satu waktu itu. Membuka aja ya. Iya, membuka aja. Jadi setelah itu baru gua ikut kompetisi segala macam, udah mulai banyak ikut komunitas itu di Jakarta. Dan di Jakarta itu memang nggak habis-habis sih, Bro. Memang di mana ada acara sih. Bener. Dan yang gue rasain sih freestyle itu kontennya atau segmennya itu nggak harus berhubungan dengan bola, Bro. Iya, kan hiburan. Iya, gua ada cerita lucu nih. Iya. Gua disuruh ngisi hiburan freestyle itu, disuruh ngisi acara MLM, Bro. MLM. Serius itu. Iya. Gue punya teman, man, lu datang ke seminar gua, gitu. Lu datang ke seminar gua, itu kalau jam-jam makan siang itu orang pada bosan itu, pada capek, lu hibur deh. jadi gue hibur acara bisnis, Bro. Acara marketing. Iya, betul. Yang kedua, acara kawinan juga oke, Bro. Buset, gokil. Video gua banyak, Bro. Ada lah, bukan banyak. Ada video gua gisi-gisi di kawinan itu. Iya. Biasa temen nih. Teman-teman sama-sama main bola nih. Bro, gua mau nikahan nih tanggal sekian. Lu datang, Bro. Gisi freestyle ya. Loh, gimana nih? Ya udah, pakai batik juga nggak apa-apa. Senyaman lo aja deh, lo pakai batik, pakai celana jogger pants, segala macam. Terus pakai aja deh. Gitu. Jadi ternyata hiburan freestyle itu bisa, segmennya itu bisa kemana-mana. Ya itulah yang membuat bisa bertahan dengan keadaan yang sekarang ini. Banyak juga freestyler yang lainnya bisa bertahan. Kalau dibilang freestylernya masih sedikit, Bro, hitungannya. Tapi acaranya nggak habis-habis. Bener. Freestyle, kalau freestyle masih bisa dihitung. Di Jakarta masih bisa juga lebih dari yang profesional ya. Yang profesional itu nggak lebih dari 30. Insya Allah nggak lebih dari. Tapi acaranya, kebutuhannya itu yang banyak. Banyak banget. Bener. Futsal. Sekarang kompetisi futsal aja di Jakarta aja hampir setiap bulan ada gitu. Betul banget. Biasanya opening, closing gitu mesti ada hiburannya freestyle. Bener. Nah, Coaching klinik gitu. Coaching klinik, bener. Nah, kalau dilihat berarti kan sebenarnya kalau secara bisnis atau secara bidang ini menjanjikan banget buat freestyler ya, karena freestyler yang gak banyak, tapi marketnya itu banyak gitu. Banyak, Bro. Dan gimana? Dan sepak bola itu kan olahraga rakyat, olahraga umum. Siapa sih yang nggak suka sepak bola kan gitu, Bro? Bener. Jadi kalau ada klien, ada IO gitu,
coba gua obrolin, Mas, gua coba ajuin acara gitu ya, ajuin proposal, Mas, ini acaranya apa nih, Mas? Oh, acaranya gini, Mas, festival gitu. Boleh nggak, Mas, masuk konten sepak bola? Sepak bola seperti apa? Saya kasih video. Dia langsung lihat, oh, boleh nih. Banyak nih yang teman-teman kita juga banyak nih yang suka bola. Nah, akhirnya gitu kayak cepat gitu nyambungnya. Iya, iya, benar, benar. Dan memang apa namanya, freestyler freestyler ini menampilkan hiburan yang sangat-sangat ini juga sih, sangat-sangat tidak membosankan, dan orang kan mungkin banyak yang belum tahu gitu pas ngeliat, wih, wah keren gitu-gitu kan. Nah, Ya, itu juga masih bisa, secara market masih banyak yang bisa iya, digarap ya. gitu. Tinggal kita yang mengemasnya, tinggal kita yang mengemasnya seperti apa gitu. Betul, betul. Ya. Kayak di acara ulang tahun gitu, Bro. Hmm, hmm. Ada acara ulang tahun gitu. Jadi yang awalnya gua nggak biasa didandanin kayak yang lucu-lucu ya, mau nggak tahu ya kan, Mau nggak mau, bener. Itu gua dandanin kayak baju kayak baju seumuran mereka, katakanlah ada bunga-bunganya gitu, tapi iya. tampilannya tetap style, tapi tampilannya beda gitu, tampilannya Iya. menyesuaikan gitu. Itu bagian dari konsep acara soalnya. Uh, ya Gitu. gitu, jadi ketika acara apa yang kita isi ya kita lihat tuh nih apa nih yang kayak ada dulu gue pernah acara resmi banget, Bro. Ada acara resmi dari ada beberapa pejabat gitu lah ya, Iya, iya. pejabat PSSI gitu, Iya, iya. urus PSSI gitu. Jadi gue di briefing sama Iko-nya, sama koordinator acaranya, gue di briefing, Mas, ini mainnya nggak bisa main-main, Mas, gitu, harus rapi segala macam. Gue bingung juga, Bro. Jadi harus mau nggak mau menyesuaikan pakai dasi, Bro. Ya mau nggak mau ya kan. Tapi ya itu memang Ya tantangan. kita aja tetap ada dasinya tapi tetap nyaman buat kita, gimana buat gerak tetap nyaman aja gitu. Iya, iya. Terus dikasih waktu itu nggak boleh lebih, bahaya kalau lebih, karena lebih dikit tuh nggak tahu dia bilang apa, pokoknya waktu segini, Mas. Jadi kayak ada protokolnya gitu, Bro. Iya, Ada iya. protokolnya. Iya. Karena di susunan acaranya nextnya Ya, ya, ada apa kan gitu. ya, Biasanya ya. gitu. Dan itu mainnya, waduh, ya waktu awal-awal sih kayak grogi juga, tapi kita nggak usah deh, paling penting kita sesuai sesuai arahan aja deh, kita kerjakan sesuai arahan, ya udah. Akhirnya depan SBY waktu itu pernah tuh, SBY waktu masih jadi presiden. Iya, iya. Depan Pak Presiden langsung nih ya. Ya, itu juga protokolnya juga luar biasa itu. Luar biasa. Protokolnya Tapi itu jadi pengalaman tersendiri memang. pengalaman. Lu juga sekarang akhirnya bikin tim One Way itu bertiga ya. Iya, iya. Jadi kalau mau yang proyekan bareng, tampilnya bareng-bareng ya One Way ini gitu ya. Kalau kalau Indonesian F3 itu lebih ke wadah buat freestyler di Indonesia gitu ya. Nah, lu Jadi juga part di situ ya. ya, gua mungkin coba kasih info juga, kalau Indonesia Freestyle Football Federation itu di bawah Kemenpora resmi. Oh. Ya, jadi Kemenpora punya divisi di bawahnya itu bergerak di bidang olahraga dan rekreasi. Jadi Kemenpora itu punya divisi, dia bergerak di olahraga dan rekreasi. Olahraga dan rekreasi itu seperti contohnya skateboard, breakdance, yaitu sama Kemenpora diwadahi ya. Ya, diwadahi. Nah, salah satunya juga freestyle soccer itu adalah masuknya kalau di Menpora itu masuknya divisi olahraga dan rekreasi. Itu kalau bagus, prospeknya bagus, itu nanti bisa masuk cabang olahraga di PON juga. PON nanti bisa masuk di SEA Games juga. Itu masih proses itu, masih proses. Iya, iya. Semoga lah ya. Skateboard udah masuk PON. Ya, skateboard gitu kan. Banyak yang bermunculan memang yang bisa naik akhirnya. Ya semoga lah ya freestyler ini bisa
dimasukin dalam sebuah lomba ajang yang lebih besar lagi nantinya ya. Ya. Dan bisa Tiga Asia loh bro. Indonesia itu tiga Asia. Iya. Freestyle Keren. soccernya. Iya, kalau peminatnya paling banyak, yang antusias juga banyak, masanya kalau bikin kompetisi itu di Indonesia kalau dibandingkan dengan Asia ya, kompetisi yang freestyle di Asia, Indonesia paling banyak bro, paling banyak penontonnya, pesertanya paling banyak. Iya, keren. Dan memang ketika ini akhirnya bisa lebih diwadahi oleh pemerintah, semoga bisa membawa nama baik negara kita juga ya di ajang-ajang internasional gitu. Betul. Kedepannya kan bisa jadi Bro Herman siapa tahu bisa jadi coachnya ya kan, wah itu salah satu juga yang bisa dilakukan continue ya, berkelanjutan gitu.